Tentu teman-teman sekalian, setelah selesai perang Khandak ini, ada banyak sekali suku-suku Arab tadinya yang ikut partisipasi. Induknya adalah Quraisy, Sulaim, dan Ghatafan. Juga dua suku Yahudi, Kainuqa dan Nadhir. Tetapi ada suku-suku lain juga, suku-suku kecil dari bangsa Arab ini yang ikut. Dan kita lihat setelah bubarnya perang Ahzab, selesainya pasukan Ahzab terbubarkan dengan hikmah Allah, dengan angin topan yang Allah kirim dengan musim dingin. Dan juga masuk Islamnya Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang akhirnya memecah belahkan pasukan Ahzab sehingga mereka terkalahkan. Maka Nabi SAW bersabda dengan kalimat mulia, mulai hari ini Quraisy tidak akan pernah memerangi kita lagi, tapi kita yang akan memeranginya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah hukum syariat yang penting sekali, yaitu menghukum orang-orang yang pernah menyerang muslimin. Selain daripada hukum syari yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, kalau pengkhianat agama yang membahayakan muslimin, hukumnya dikisos, dipenggal, dibunuh. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mendukung pendapat Sa'ad bin Mu'adz pada saat mengeluarkan hukum 700 pasukan perang suku Quraidah dibunuh. Kalau kali ini kita akan bahas insya Allah ke depannya upaya Nabi SAW menghukum suku-suku Arab yang ikut partisipasi dalam perang Ahzab. Satu persatu oleh Nabi SAW diserang untuk menunjukkan kemuliaan Islam. Dan sudah kita titik beratkan juga pertemuan yang sebelumnya, kalau setiap orang muslim bergerak, berusaha, ya, maka pasti Allah SWT akan berkahi. Apalagi dalam membela agama Allah Sang Pencipta. Tidak usah melihat jumlah kita berapa, sesederhana apapun senjata kita, yang jelas Allah akan berikan kemenangan kalau kita ikhlas dalam membela agamanya. Dan itu kita sudah lihat dalam rentetan histori sejarah perang jihad dari zaman Nabi SAW sampai akhir jihad, kapanpun itu terjadi, mungkin sampai menjelang hari kiamat. Jumlah muslimin umumnya selalu lebih sedikit, senjata lebih sederhana, tapi Allah berikan kemenangan mereka justru karena keimanan mereka. Yang paling pertama, setelah kejadian perang Ahzab yang terjadi pada bulan Syawal, dan itu selesai di akhir bulan Zulhijjah, di akhir bulan Zulqa'dah, karena kan orang Quraisy mengepung Madinah itu 41 atau 43 hari, sekitar 1 bulan setengah. Jadi mereka masuk di bulan Syawal, awal Syawal, mereka pergi meninggalkan tempat itu kurang lebih di pertengahan Zulqa'dah. Di awal Zulhijjah, tahun 5 Hijriah, Nabi SAW mulai membentuk ekspedisi-ekspedisi yang akan menyerang orang-orang yang telah mengganggu muslimin dan masuk dalam kelompok Ahzab. Yang pertama adalah Nabi SAW menyuruh kaum muslimin untuk membunuh seorang pimpinan Yahudi dari suku Nadhir selain Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab sempat terbunuh, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi ada satu lagi namanya Salam bin Abi Huqaiq atau julukannya Abu Rafi'. Orang ini termasuk otak bersama dengan sahabatnya Huyai bin Akhtab untuk membentuk pasukan Ahzab sehingga diseranglah Madinah pada saat itu. Maka Huyai bin Akhtab sudah mati, temannya dia, tinggal dia ini yang harus dibunuh karena dia menjadi otaknya. Dan Abu Rafi ini punya banyak keburukan. Sebelum terjadi perang Ahzab pun, setiap kali dia mendapatkan ada suku Arab yang siap dibayar, yang penting kacauin Madinah, ganggu muslimin, penyair-penyair yang bisa merusak nama Nabi SAW, melantunkan syair yang menghina Islam, atau ada penari-penari perempuan yang bisa menari lalu menghina dengan tariannya, dengan lagunya, dengan lantunan lagunya muslimin, maka dibiayai oleh orang ini. Maka Nabi SAW di bulan Zulhijjah, di awal Zulhijjah, tahun 5 Hijriah, tepatnya di tahun yang sama terjadi perang Khandak atau perang Ahzab, beliau bersabda kepada para sahabat, siapakah yang bisa menyelesaikan urusannya Abu Rafi'? Salam tadi bin Huqaiq. Maka ada dua riwayat Bukhari menjelaskan kepada kita. Tentu teman-teman sekalian, ada satu juga kepala Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf.
Orang ini telah dibunuh oleh orang-orang Aus, suku Aus. Nabi SAW juga pernah suruh bunuh Ka'ab bin Ashraf ini. Dan dibunuh oleh orang-orang Aus. Berhasil. Dan ternyata betul, setelah mati kepala-kepala suku atau pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok atau gerombolan yang buruk ini, maka semua bawahannya berhenti untuk menyerang. Tidak lagi menyebarkan masalah untuk muslimin. Karena yang bunuh Ka'ab bin Ashraf dan Nabi SAW puji orang-orang yang membunuh dari suku Aus, maka kali ini suku Khazraj. Sudah sering saya ulangi, Ansar terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Maka mereka ini setelah Islam dinamakan Ansar. Sebelum Islam mereka selalu bertempur yang satu sama yang lain. Suku Aus berhasil menjalankan perintah Nabi membunuh Ka'ab bin Ashraf, salah satu orang Yahudi yang paling berbahaya juga, yang sangat berbahaya bagi muslimin. Sekarang Khazraj mengatakan, ya Rasulullah, dulu kan Aus yang membunuh Ka'ab bin Ashraf. Sekarang Salam bin Abi Huqaiq, biarkan kami yang bunuh. Abu Rafi ini izinkan kami. Kata Nabi SAW, baiklah. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang akan pergi? Berdiri 5 orang dari suku Khazraj. Yang pertama, dan ini sahabat yang berhasil nanti menjalankan misi adalah Abdullah bin Abi Atiq. Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Kemudian datang yang kedua, Mas'ud bin Sinan. Mas'ud bin Sinan. Kemudian Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Kemudian Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'. Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'. Nanti saya akan ulangi namanya. Kemudian ada satu orang, bukan dari Khazraj, tapi sekutunya Khazraj. Ada satu suku yang suku Arab ini sekutunya Khazraj. Satu orang dari mereka ikut, namanya Khuza'ah atau Khuzai bin Aswad. Khuzai bin Aswad. Jadi 4 orang murni dari suku Khazraj, Abdullah bin Abi Atiq, kemudian Mas'ud bin Sinan, kemudian Abdullah bin Unais, kemudian Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'. Jadi 4 orang ini dari suku Khazraj. Abdullah bin Abi Atiq, Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais, dan Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'. Lalu didukung dengan satu orang sekutunya Khazraj bernama Khuza'ah atau Khuzai bin Aswad. Abdullah bin Abi Atiq ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi pimpinan ekspedisi ini. Jalankan. Rasulullah SAW menitip pesan kepada mereka. Ingat, tugas kalian membunuh Salam bin Abi Huqaiq saja. Tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh orang lain, tidak boleh rusak fasilitas umum, apa saja. Jangan buat kerusakan. Targetnya satu orang itu. Terbunuh, sudah selesai tugas kalian. Pada saat itu kebetulan Salam bin Abi Huqaiq, karena dia dari suku Nadhir, dan mereka sudah dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, mereka bertempat di Khaybar. Khaybar sebuah kota yang besar. Bahkan Khaybar pada saat itu lebih besar dari kota Madinah. Banyak sekali di situ orang Yahudi yang tinggal, 2 suku, dan mereka berkembang biak. Serta juga ya mereka memiliki perkebunan yang sangat besar, sebagaimana nanti kita akan lihat dan kita bahas panjang lebar di perang Khaybar. Masuklah pada saat itu ke 5 orang sahabat ini, dan mereka memantau. Pada saat sudah masuk ke dalam benteng, mereka memantau rumah-rumah penduduk, menunggu sampai rumah penduduk semuanya sudah tertutup di malam hari, sudah dipadamkan lampu-lampu mereka. Kalau zaman sekarang, zaman dulu dipadamkan api-api mereka, sumbu-sumbu api mereka. Kemudian pergilah ke 5 orang sahabat ini mengetuk rumahnya Abu Rafi'. Setelah mengetuk, istrinya membuka. Lalu istrinya bertanya, karena ini Abu Rafi' kepala suku. Biasanya kepala suku atau raja itu, Salam bin Abi Huqaiq ini, dia sering membantu orang, royal, dermawan lah, gitu ya, supaya namanya harum di tengah-tengah masyarakat. Maka istrinya mengatakan untuk buka pintu, siapa kalian ini? Kepada 5 orang sahabat ini. Mereka bilang, kami adalah orang-orang kafilah Arab yang sedang membutuhkan bantuan bekal makanan. Maka berkatalah istrinya Salam, masuklah, temui suami saya. Maksudnya disuruh masuk ke ruang tamu gitu. Maka pada saat mereka masuk ke ruang tamu, sempat salah seorang sahabat bertanya, rumah ini seperti apa? Ditanya kepada istrinya, si Salam. Oh ini kamar saya, ini gini. Dia polos menyampaikan begitu saja. Maka para sahabat tahu di mana kamar tidurnya Salam. Tiba-tiba tanpa pakai menunggu, ada satu orang sahabat menunggu di pintu utama rumah untuk menjaga istrinya Salam supaya tidak keluar, melaporkan kepada orang Yahudi. Kemudian yang 4 masuk ke dalam kamar tidurnya. Dan mereka mengatakan di dalam hadis Bukhari,
kami demi Allah menemukan kamar Salam sangat gelap dan kami tidak bisa melihatnya kecuali karena memang kulitnya sangat putih. Jadi orangnya sangat putih dan gagah sekali. Saking putihnya sampai kami melihat dia di posisi tempat tidurnya seperti kain putih yang sedang digantung di sebuah tembok yang hitam. Maka tanpa menunggu satu kesempatan pun, sahabat ini rame-rame menusukkan ya, pedang-pedang mereka, menghantamkan mereka, dan Abdullah bin Abi Atik pimpinan ekspedisi ini yang menusuk ke dadahnya sampai akhirnya Abdullah bin Salam meninggal dunia, mati. Istrinya sempat menangis, teriak-teriak. Lalu sahabat yang depan pintu hampir melepaskan pedangnya, tapi dia mengingat pesan Nabi SAW tidak boleh bunuh wanita. Maka kelimanya pun akhirnya keluar dari rumah Salam, kemudian melarikan diri pulang ke Madinah dan berhasil melakukan ekspedisi ini.